Di saat itu, Yu Jinho nampak sangat terkejut setelah menyaksikan kekuatan bayangan milik Sung Jinwo. Bagaimana tidak, Jinho hanya terpaku dan diam saja melihat pasukan bayangan Jinwo mampu menghabisi seluruh monster tanpa tersisa. Pemuda itu seakan tidak mempercayai pandangannya, tapi faktanya semua kejadian ini terjadi tepat di hadapannya. Jinwo sendiri enggan menjelaskan kekuatan barunya itu karena tentu saja akan memakan waktu yang cukup lama. Dia lantas memerintahkan seluruh pasukan bayangannya untuk menambang dan mengangkut seluruh batu sihir dan kristal mana yang ada di dalam dungeon. Di sini, Jinho begitu lemas karena keberadaannya seperti sudah tidak terlalu dibutuhkan. Sementara itu, di suatu dungeon yang tidak diketahui, seorang lelaki gondrong menghajar para hunter yang hanya menyisakan seorang saja. Di sini bisa diketahui bahwa lelaki tersebut sangat kesulit dalam berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Lelaki gondrong itu lantas menunjuk si hunter dan berkata dalam bahasa Inggris bahwa dia adalah manusia yang ingin pulang ke rumahnya saja. Kembali pada Jinwo dan Jinho, di mana keduanya tengah makan bersama untuk merayakan kemenangan raid. Sesuai dengan perjanjian sebelumnya, Jinwo telah memenuhi permintaan Jinho untuk mengikuti raid hingga 19 kali. Ketika Jinho bertanya apa yang hendak dilakukan Jinho selepas ini, pemuda itu pun menjawab kalau dia akan mengikuti ujian tertulis Asosiasi Hunter untuk mendapatkan lisensi gelar Guild Master. Setelah itu, dia akan menggunakan lisensi tersebut untuk bernegosiasi dengan bapaknya. Dengan tegas Yu Jinho meminta Jinwo, jujur saja jika memang selama ini dia hanyalah beban apapun kondisinya selepas ini, Jinho berjanji tidak akan merepotkan Sung Jinwo lagi. Jinho memiliki seorang kakak yang terpaut 10 tahun lebih tua darinya. Tapi sang kakak sangat membenci Jinho dan selama ini mereka seperti bukan saudara saja. Sangat berbeda sekali dengan Sung Jinwo yang selalu membantu dan bahkan pernah menyelamatkan nyawanya. Jinho pun berandai-andai jika saja Sung Jinwo itu adalah kakaknya. Mendengar hal tersebut, Jinwo nampak terdiam sejenak. Namun setelahnya dia mengangkat gelas minumannya dan menganggap Yo Jinho sebagai adik lelakinya. Tentu saja Jinho terharu dan sangat senang sekali. Jinwo pun berkata bahwa dia akan pergi ke suatu tempat untuk sementara waktu dan tidak mungkin bisa dihubungi lagi. Di sisi lain, lelaki gondrong yang berada di dungeon sebelumnya nampak diborgol dan dijebloskan ke dalam penjara. Dari pengakuannya, dapat diketahui kalau lelaki tersebut merupakan hunter dari Korea. Kurang lebih 10 tahun yang lalu, lelaki itu terjebak di sebuah gate dan tidak bisa keluar. Ketika tersadar, dia begitu kaget karena dungeon yang dimasukinya terhubung langsung dengan Amerika. Tentu saja kejadian ini sangat aneh karena tidak pernah terjadi sebelumnya. Upaya interogasi juga terhambat karena lelaki tersebut tidak bisa berbahasa Inggris dan sulit sekali berkomunikasi. Ada kemungkinan kalau lelaki gondrong itu adalah monster berbentuk manusia. Oleh karena itulah, pihak pemerintah Amerika sudah meminta bantuan Hunter Rank S dari Washington DC yang bisa berbahasa Korea. Tentu saja hunter tersebut adalah Wang Dongso. Dari pembicaraan dua agen federal ini, dapat diketahui bahwa nama lelaki gondrong itu adalah Sung Ilwan. Pada keesokan paginya, Jinwo nampak bersiap-siap untuk bepergian selama seminggu penuh. Jinah pun tidak mengerti mengapa kakaknya belakangan ini sangat sibuk sekali bekerja. Walau Jinah bertanya dengan penuh curiga, tapi Jinwo hanya menjawab bahwa dia ada keperluan penting liburan bersama teman-temannya. Tapi nyatanya Sung Jinwo malah kembali ke dungeon neraka, di mana sebelumnya dia pernah bertarung mati-matian melawan Cerberus. Dia lantas membuka gerbang kastil iblis dan segera memasukinya. Di dalam kastil, Jinwo mendapatkan sebuah quest dari sistem di mana dia harus mengumpulkan 10.000 jiwa iblis di dalam dungeon ini. Walau cukup kaget, namun Jinwo tidak peduli karena dia harus menemukan 3 item sihir untuk membuat Elixir of Life. Demi ibunya, dia akan membabat habis seluruh iblis yang menghalangi jalannya. Sementara itu, Jinho menghadap bapaknya dengan serius. Yo Jinho meminta sang bapak untuk menyerahkan Guil Yojin padanya. Walau Jinho sudah mengetahui rencana kakaknya, namun dia tetap nekat memaksakan kehendaknya. Dia beranggapan bahwa rencana Yo Jin Sung yang mengundang orang luar untuk menjadi Guild Master sangatlah beresiko. Nyatanya, Yo Myung-han sudah mengetahui sepak terjang Hunter Sung Jinwo. Mulai dari dungeon ganda dan kasus pembantaian unit penyerang Wang Dongsuk, kasus mengerikan Hunter Kang Taisik, dan juga kasus Red Gate beberapa hari sebelumnya juga melibatkan Sung Jinwo. Ini merupakan hal yang cukup rumit karena Jinwo selalu kembali dalam keadaan hidup. Jika Jinho benar-benar menginginkan guild ini,
Myung-han pun memintanya untuk merekrut Sung Jinwo sebelum hunter unik tersebut direkrut oleh Guild White Tiger. Tentu saja Yo Jinho akan melaksanakan persyaratan bapaknya itu dengan penuh tanggung jawab. Kembali pada Jinwo, di mana dia berhasil mengalahkan banyak sekali iblis yang mengadangnya. Walau berhasil mengalahkan banyak sekali musuh, sayangnya bayangan para iblis tidak bisa diekstrak. Sedetik kemudian, dia mendapatkan permit untuk memasuki satu lantai di atasnya. Dikarenakan dungeon ini sangat luas, dia pun memanggil bos beruang es dan segera menungganginya. Namun, perjalanan ini tidaklah mudah karena para iblis selalu saja datang menghalangi. Melihat sepak terjang si beruang yang begitu brutal, Jinwo pun memberikan nama tank pada bayangan besar yang ditungganginya itu. Awalnya, Jinwo sempat khawatir dan mengira kalau dungeon ini adalah dungeon peringkat S. Untungnya, para monster di sini memiliki tingkat kesulitan B atau di atasnya sedikit. Jumlah mereka cukup banyak dan akan semakin kuat di setiap lantainya. Jika Jinwo mengincar iblis khusus yang membawa permit, maka dia bisa lebih cepat menuju lantai selanjutnya. Kastil iblis sepertinya memiliki konsep sebuah menara yang terdiri dari 100 lantai. Jinwo pun bertanya-tanya tentang seberapa kuatnya monster di lantai tertinggi itu. Walau skillnya menanjak sedikit demi sedikit, tapi bekal makanan Sung Jinwo juga semakin menipis. Dia pun kembali bergegas dan terus mengalahkan banyak sekali iblis di setiap lantainya. Ini merupakan pertempuran melawan waktu. Lantai demi lantai terus dilalui Jinwo dengan lancar, dan bersamaan dengan itu, jiwa iblis yang diperoleh Jinwo terus meroket hingga mencapai target 10.000 sesuai yang ditetapkan oleh sistem. Jinwo terus melangkahkan kakinya hingga lantai 50. Dia pun mendapati seekor bos iblis yang dijaga ketat oleh sekelompok pasukan elit berwarna merah. Pasukan bayangan siap bertarung dalam menghadapi ganasnya pasukan iblis yang dipimpin oleh bos penguasa lantai bawah yang bernama Avaricious Vulcan. Shinwo akan menghadapi Vulcanen, sementara pasukan bayangan akan menghadapi anak buah Vulcan. Duel keras pun terjadi dan Inigris menjadi pusat kekuatan utama pasukan bayangan. Berkat meningkatnya status kecerdasan Sung Jinwo, para pasukan bayangan di bawahnya juga mendapatkan status tersebut. Hal ini pun membuat pertempuran yang dilalui jadi semakin mudah. Ketika Jinwo bertanya-tanya mengapa si bos iblis masih diam saja di singgasananya, tanpa disangka iblis itu melesat cepat dalam kedipan mata. Tentu saja Jinwo agak kaget dan langsung melepaskan pukulannya. Anehnya, pukulan yang menurut Jinwo biasa saja itu bisa membuat Vulcanen terhempas hebat. Vulcanen pun meraung keras dan meledakkan status kekuatannya. Memiliki tubuh yang besar tidak menjadi halangan bagi Vulcan untuk bergerak secepat kilat menghajar Jinwo. Jinwo lantas menerima tameng Iron dan menyambut pukulan tongkat besar Vulcanen yang sangat brutal. Pukulan super kuat Vulcan terus menghujani Jinwo tanpa jeda. Namun ketika Jinwo menemukan celah, pemuda itu langsung melemparkan perisai Iron hingga menghentikan serangan ngawur Vulcan. Kesempatan itu pun digunakan Jinwo untuk melancarkan serangan mematikannya. Namun, si Vulcan begitu sigap dan seakan bisa membaca pergerakan Sung Jinwo. Iblis besar itu pun melesatkan tongkat besarnya yang untungnya masih sempat dihindari oleh Jinwo. Mau tidak mau, Jinwo harus berlari menjauh sembari memikirkan cara untuk menghajar kepala Vulcan. Walau mendapatkan tekanan, Jinwo terus berlari dan menjebak Vulcan di sebuah bangunan besar serta menghabisinya dengan dua belatinnya. Serangan mematikan itu membuat Vulcan menjerit kesakitan dan binasa seketika. Setelah mengalahkan Vulcanen, Jinwo mendapatkan satu item penting untuk membuat Elixir of Life, yaitu water, fragmen atau kayu murni dari tongkat Vulcanen. Di lokasi lain, Hang Dongso terlihat menginterogasi Song An dengan begitu keras. Ilhuan menolak disebut monster karena nyatanya dia memang manusia. Bahkan jika harus membuktikan itu dengan tes DNA atau semacamnya, Ilhuan sama sekali tidak keberatan. Nampak kesal karena dia harus dipanggil ke tempat ini dan bertanya mengenai keadaan umat manusia, Gate serta monster. Tentu saja pertanyaan Ilhuan membuat Dongso kembali emosi. Walaupun demikian, Ilhuan terus menyampaikan bahwa dungeon, Gate dan monster hanyalah sebuah awal saja. Kekuatan yang mampu membawa bencana besar kini sudah bangkit. Dan tujuan utama Ilhuan di sini adalah untuk mencegah bencana mengerikan itu terjadi. Mau sebanyak apapun, hunter di dunia ini tidak akan pernah bisa menghadapi kekuatan bencana tersebut. Semuanya pasti akan dimakan dan dimanfaatkan. Dongso tidak memahami maksud Ilhuan, namun dia sangat tersinggung karena Ilhuan menganggapnya lemah. Setelah membaca laporan di tengahnya,
Dongso mengetahui bahwa Ilwan memiliki keluarga dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata lelaki tersebut memiliki seorang putra yang bernama Jinwo. Detik itu juga, Dongso memperlihatkan kekuatan supernya sebagai hunter peringkat S. Dia tidak mau menjawab pertanyaan Ilwan sedikit pun, tapi sebagai gantinya, dia malah berkata bohong bahwa putra Sung Ilwan telah tewas. Dia lantas menantang dan mempersilakan Ilwan untuk memberikan kata-kata terakhirnya sebelum nantinya dia bertemu dengan putranya di akhirat. Tentu saja Sung Ilwan menangkapi kemauan Dongso dengan tatapan tajam. Beberapa saat kemudian, suasana kota tiba-tiba jadi porak-poranda. Agen federal menyadari bahwa kejadian ini akibat dari pertarungan Hunter Rank S. Jika terjadi pertarungan Hunter Rank S, maka daerah di sekitarnya akan hancur berantakan dan berubah menjadi reruntuhan. Kerusakan ini bisa terbilang kecil, apalagi dalam waktu sekejap saja Hunter Wang Dongso sudah dikalahkan dengan sangat telak. Jika pertarungan masih berjalan, bisa ditebak seperti apa kerusakan fatal yang bakal terjadi. Kembali pada Jinwo, di mana pasukan bayangannya sangat mendominasi dan berhasil mengalahkan pasukan zombie dengan begitu mudah. Jinwo sendiri merasa malas setelah melihat bos zombie yang bernama Metus nampak begitu kaget dan ketakutan. Tanpa banyak basa-basi, Jinwo langsung menebas Metus dengan belatinnya. Kekalahan Metus membuat Jinwo naik level hingga 2 kali. Sayangnya, di sini perbekalan makanan Jinwo telah habis sepenuhnya. Dia pun tidak bisa melanjutkan perjalanannya ke lantai selanjutnya. Saat ini Sung Jinwo telah menyelesaikan lantai 75, jadi kurang lebih masih ada 25 lantai lagi untuk dilalui. Namun, Jinwo telah mendapatkan banyak item penting, di antaranya adalah anting dan sebuah kalung tengkorak dari bos dungeon yang berhasil dikalahkannya. Melihat status sistem di hadapannya, Jinwo bisa memprediksi kalau masih ada satu monster boss yang harus dihadapinya. Jinwo juga mendapatkan item bola ketamakan yang saat ini masih belum bisa digunakannya. Yang pasti, dia akan menggunakan item tersebut di saat yang tepat untuk meningkatkan kemampuan salah satu bayangannya. Selain itu, ada random box terkutuk yang berisi sebuah kunci. Namun saat ini masih belum diketahui secara pasti apa kegunaan dari kunci aneh tersebut. Setelah beristirahat, Jinwo lantas bangkit untuk kembali pulang. Dan jika dia nantinya kembali ke tempat ini, dia pasti akan mendapatkan item terakhir untuk membuat Elixir of Life.